Ini Desa Pulau Raman di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Di desa berpenduduk 1.537 jiwa ini, umumnya penduduk bekerja sebagai petani karet dan buruh harian. Seperti desa pada umumnya, iya. Yang agak khusus, di sini ada sekitar 70% perempuan yang menikah sebelum mereka berusia 19 tahun. Angka pernikahan usia anak di Jambi secara umum juga mencapai 14,8%, di atas rata-rata angka pernikahan anak nasional yang angkanya 10,82%. Perkenalkan, nama saya Lia, umur saya 23 tahun. Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun. Karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri. Karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh. Susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3. Setelah itu kami tidak mampu lagi untuk sekolah. Dulu pengen sekolah. Itu pun karena ekonomi tidak mampu untuk menyekolahkan kami, pencarian orang tua kami pun juga tidak teratur kan. Kadang guru carikan, itu pun kadang dapat, kadang tidak. Potong karet kadang kita murah, susah jadi sekolahin kami. Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami. Itu yang kami harapkan. Pengen jadi anak kami jadi bidan. Nama saya Erna, saya umur 23 tahun, nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT, digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman pas berdua dia kayak gitu. Kedua mungkin kitanya ngerasa nggak bebas, kaget pas menikah, menikah ini nggak bisa kemana-mana, harus ngurusin suami. Sedangkan keinginan hati tuh pengennya main sama teman-teman, sedangkan teman tuh main, kita kok di rumah gitu. Kaget, cuman berjalan 1 bulan, untuk serumahnya 1 bulan. Lia dan Erna adalah 2 contoh yang menggerakkan Zubaidah untuk mendirikan Beranda Perempuan, komunitas yang menaruh perhatian pada isu-isu kekerasan seksual berbasis gender dan hak-hak perempuan. Bersama para relawan, ia memberi pendampingan bagi para korban kekerasan seksual serta memberi edukasi pentingnya pencegahan pernikahan anak. Ini tuh sebuah persoalan yang mengakar ya, dan kalau tidak kita rubah 7 keturunan kita di Desa Pulau Raman ini akan seperti ini terus gitu. Tak cuma risiko kematian ibu dan bayi, pernikahan usia anak juga terkait dengan peningkatan KDRT. Tingginya kasus pernikahan anak menempatkan Indonesia berada di urutan ke-8 di dunia sebagai negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi, serta menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Di masa pandemi, permohonan dispensasi bagi anak untuk menikah pun meningkat. Ironisnya, 97% diantaranya dikabulkan oleh pemerintah. Kasus perkawinan usia anak ini kan harus melihat banyak faktor ya, yang tadi saya bilang bahwa ada faktor kemiskinan, dan juga sebenarnya juga faktor budaya karena dalam masyarakat kita gitu ya, dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarkal, di mana anak perempuan itu dianggap sebagai miliknya keluarga, sehingga keluarga lah yang menentukan dengan siapa, kapan mereka menikah,
anak perempuan tidak punya suara untuk menentukan kapan dia menikah gitu kan, orang tua yang menentukan semua. Pemerintah tuh seringkali melakukan dispensasi, usianya dinaikkan kayak gitu kan. Nah itu yang kemudian juga menjadi persoalan yang justru makin kompleks kayak gitu.